Selamat sore, perkenalkan kami dari Praktikan Lab Fitokimia hari Senin kelompok 6. Di sini kami akan menyampaikan review praktikum yang berjudul isolasi diosgenin dari rimpang pacing atau Costus speciosus. Di sini saya akan menjelaskan tentang diosgenin. Diosgenin adalah senyawa produk hidrolisis dari saponin atau diosin. Struktur diosgenin terdiri atas gula yang terikat dengan muatan hidrofobik. Diosgenin adalah steroid aglikon yang termasuk dalam kelompok terterpena, mempunyai gugus hidroksil terikat pada atom C3, ikatan rangkap pada atom C56, dan adanya juga cincin gula. Diosgenin dalam industri farmakologi umumnya berperan sebagai prekursor utama untuk memproduksi kortikosteroid, hormon seksual, kontrasepsi oral, dan senyawa obat berbahan steroid. Kebutuhan pasokan diosgenin dalam industri farmasi sangat meningkat. Oleh karena itu, peluang ekonomi dalam pengembangan diosgenin itu sangat menguntungkan. Tumbuhan yang mengandung senyawa diosgenin biasanya ditemukan pada golongan Dioscorea sp. Contohnya yaitu ada Dioscorea hispida atau gadung, Dioscorea bulbifera atau gembolo, Dioscorea alata atau ubi, dan Dioscorea esculenta atau gembili. Secara umum, senyawa diosgenin digunakan sebagai prekursor untuk sintetis obat golongan steroid seperti obat-obatan kortikosteroid. Selain itu, karena adanya gugus OH pada aglikon steroidnya, menyebabkan diosgenin ini mempunyai aktivitas sebagai antikolesterol. Adapun senyawa diosgenin ini juga mempunyai kemampuan sebagai antifungal, antiviral, dan juga antioksidan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kandungan kimia yang terdapat di dalam rimpang pacing. Jadi rimpang pacing merupakan salah satu bagian dari tanaman pacing yang mengandung senyawa diosgenin sebesar 3,37%. Rimpang pacing selain mengandung senyawa diosgenin juga mengandung senyawa tiogenin, saponin, keton alifatik hidroksil, asam lemak, asam absisik, parti lendir, triterpen, dan oksa-asam. Bahkan dalam beberapa penelitian di dalam rimpang pacing juga ditemukan beberapa senyawa alkaloid, flavonoid, sterol, dan juga tanin, selain senyawa utamanya berupa diosgenin. Seluruh bagian pada tanaman pacing dapat digunakan sebagai obat luka akibat digigit ular ataupun digigit serangga. Juga dapat digunakan sebagai obat disentri. Daun pacing dapat digunakan sebagai obat radang selaput lendir mata, sedangkan daunnya yang masih muda dapat digunakan untuk menyuburkan rambut. Batang tanaman pacing dapat digunakan sebagai obat demam, sedangkan rimpangnya bisa berkhasiat sebagai antikoinesterase, antiinflamasi, antipireptik, dan antihilmentik. Selain itu, rimpang pacing ini biasa digunakan sebagai obat cacing bersifat ekspektoran serta digunakan sebagai obat tonik yang berguna untuk mengurangi rasa sakit. Saya di sini akan menjelaskan tentang kromatografi lapis tipis atau KLT adalah suatu teknik kromatografi yang digunakan untuk memisahkan campuran yang tidak volatif. Kromatografi lapis tipis dilakukan pada selembar kaca, plastik, atau aluminium foil yang dilapisi dengan lapisan tipis bahan absorben, biasanya silika gel, aluminium oksida, atau selulosa. Lapisan tipis absorben diketahui sebagai fase stasioner atau fase diam. Setelah sampel diaplikasikan pada plat, suatu pelarut atau campuran pelarut atau dikenal sebagai fase gerak dialirkan ke atas melalui plat berdasarkan gaya kapilaritas. Oleh karena analit yang berbeda mengalir menaiki plat KLT dengan laju yang berbeda, maka terjadilah pemisahan komponen dalam analit tersebut. Kromatografi lapis tipis dapat digunakan untuk memonitoring pergerakan reaksi, mengidentifikasi senyawa yang terdapat dalam campuran, dan menentukan kemurnian obat atau bahan.
Contoh penggunaan aplikasi ini antara lain analisis seramida dan asam lemak, deteksi pestisida dan inseksida dalam makanan atau air, analisis komposisi zat warna serat dalam bidang forensik, penentuan kemurnian radiokimia dalam bidang radiofarmasi atau identifikasi tanaman, obat, dan konstituennya. Selanjutnya yaitu pengertian dari harga RF. Harga RF ialah jarak yang ditempuh noda dibagi dengan jarak yang ditempuh fase gerak. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga RF yaitu struktur kimia dari senyawa yang dipisahkan, sifat absorben, tebal dan kerapatan absorben, suhu, jenis dan kemurnian, serta derajat kejenuhan uap pengembang dalam bejana. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur reflux rimpang pacing. Pertama-tama dilakukan ditimbang 15 gram serbuk rimpang pacing, kemudian dimasukkan ke dalam lampu alas bulat. Setelah itu dilarutkan dengan 20 ml Aquades. Kemudian ditambahkan dengan 5 ml HCl pekat perlahan-lahan melalui dinding tabung. Setelah itu direflux selama kurang lebih 4 jam. Hasil reflux lalu disaring, ampasnya dibuang dan filtratnya dimasukkan ke dalam corong pisah. Di dalam corong pisah kemudian disari dengan 20 ml kloroform sebanyak 3 kali. Digojok dan akan terbentuk 2 lapisan. Diambil lapisan bawah, ditampung ke dalam cawan penguap. Hasilnya diuapkan di atas waterbed hingga tersisa 2/3 bagian, yaitu sari kasar diosgenin. Prosedur identifikasi ekstrak diosgenin dari Coctus species. Yang pertama disiapkan fase gerak, yaitu campuran kloroform etanol 95% dengan perbandingan 95:5 dalam 5 ml. Kemudian dijenuhkan chamber dengan memasukkan fase gerak ke dalamnya, lalu ditutup dengan kaca yang telah dilapisi oleh vaselin. Lalu diambil fase diam, yaitu plat silika GF254. Kemudian ditotokkan ekstrak diosgenin pada plat silika GF254 dengan titik penotolan 1,5 cm dari batas bawah. Kemudian dimasukkan plat silika ke dalam chamber yang telah jenuh, lalu didiamkan hingga eluen bergerak mendekati batas atas, yaitu 0,5 cm dari batas atas. Kemudian dikeluarkan plat silika, lalu didiamkan. Kemudian diamati noda yang terbentuk pada spektrofotometer fluoresensi 254 nanometer dan dihitung harga RF-nya. Kemudian disemprot dengan penampak bercak, yaitu Lieberman Borchardt. Lalu diamati noda yang terbentuk pada spektrofotometer fluoresensi 366 nanometer dan dihitung harga RF-nya. Kemudian hasil yang diperoleh dari diskusi kami berdasarkan data yang ada, yaitu pada sebelum visualisasi dengan penampak bercak diperoleh 5 noda yang teridentifikasi. Kemudian setelah visualisasi dengan penampak bercak Lieberman Borchardt diperoleh 6 noda yang teridentifikasi.